masyarakat sendiri, masih banyak yang belum mengetahui tata cara mensucikan urin bayi. Mereka hanya menganggap bahwa urin sebatas najis tanpa tahu adanya perbedaan cara pensucian tergantung tingkat najisnya. Sedangkan dalam hukum fikih, urin bayi laki-laki tergolong najis mukhafafah yang cara mensucikannya cukup dengan dipercikan. Sedangkan urin bayi perempuan tergolong najis mutawasitah yang mana harus dibersihkan hingga hilang bau, warna, dan wujudnya. Tetapi, apa yang sebenarnya menyebabkan perbedaan tingkatan najis pada urin bayi laki-laki dan perempuan tersebut? Apakah disebabkan oleh warna dan baunya? Ataukah zat kimia penyusunnya? Atau malah bakteri di dalamnya? Hal tersebutlah yang menyebabkan kami dari Man Insan Cendekia Tanah Laut dengan saya Siti Rahimah dan saya Fikri Aditya Rahman tertarik untuk meneliti perbandingan sifat fisik, kimia, dan biologis terkait perbedaan hukum najis pada bau sobi wasobia. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palehari, Kalimantan Selatan. Dengan teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling, kami mengumpulkan 30 urin dari bayi yang usianya kurang dari 6 bulan dan hanya mengonsumsi ASI tanpa makanan tambahan. Proses pengambilan sampel dilakukan oleh bidan desa yang didampingi oleh Ibu Iswati dari Puskesmas Palehari dan Kah Syahdiar dari RSUD Haji Boyasin Palehari. Dibutuhkan waktu hingga 7 hari dengan 2 teknik pengambilan sampel, yaitu pengumpulan bayi di posyandu dan door to door. Sampel urin yang terkumpul pada hari itu langsung dibawa menuju Poltekkes Banjarmasin untuk dilakukan uji laboratorium untuk mengurangi oksidasi zat kimia berlebih pada urin serta untuk menghindari kontaminasi. Sampel dibawa menggunakan cooler box dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Sesampainya di Poltekkes Banjarmasin, sampel urin dibawa menuju lab mikrobiologi dan lab kimia klinik bersama dengan Bu Rahma sebagai analisis lab mikrobiologi dan Pak Doni sebagai laboran lab kimia klinik. Pada lab kimia, sampel urin dimasukkan ke dalam alat handheld fructometer untuk diketahui data sifat fisika dari urin, mulai dari rasa urin, bau, warna, hingga kekentalan. Untuk mengetahui sifat kimia dari urin, sampel kemudian diuji menggunakan analyzer Rayto-Shimray dan analyzer Mindray sehingga diketahui data ureum, kreatinin, asam urat, dan bun. Pada lab mikrobiologi, sampel urin diteliti untuk melihat perkembangan morfologi bakterinya. Alat yang dipakai untuk perkembangan bakteri berupa cawan petri dan media agar yang mengandung nutrisi untuk membantu pertumbuhan mikroorganisme. Perkembangan morfologi bakteri tersebutlah yang menjadi gambaran sifat biologi urin. Hasil uji laboratorium sifat urin terbagi menjadi 3, yaitu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Pada sifat fisik urin bayi, hasil data uji laboratorium menunjukkan ke-30 sampel tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti pada tabel, warna urin hanya berkisar antara tidak berwarna hingga kuning muda. Sedangkan pada bau, kekeruhan, dan berat jenis, semua sampel memiliki persebaran data yang sama, yaitu berbau normal urin, terlihat jernih, dan memiliki berat berkisar antara 1002 hingga 1010 gram. Persamaan data hasil uji sifat fisik tersebut merupakan indikasi bahwa urin bayi bersifat normal tanpa adanya penyakit. Pada data hasil uji laboratorium sifat kimia urin, yakni urea, asam urat, kreatinin, dan bun berada di angka jauh di bawah normal. Rendahnya kadar senyawa kimia urin merupakan tanda bahwa urin benar-benar berasal dari bayi. Selain itu, sebagaimana tabel hasil lab, terdapat perbedaan data yang menunjukkan kadar urea bayi perempuan lebih tinggi dari kadar urea bayi laki-laki. Pada penelitian Irianto diketahui bahwa urea yang menimbulkan bau pada urin, dan pada penelitian Wahdah, urea yang dipecah menjadi amonia dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri setelahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urea lah yang menjadi indikator perbedaan hukum najis pada bau sobi wasobia, dikarenakan urea merupakan sifat kimia pada urin yang dapat mempengaruhi sifat fisik berupa bau urin sekaligus dapat mempengaruhi sifat biologi berupa perkembangan bakteri setelahnya. Sedangkan pada sifat biologi urin, hasil laboratorium menunjukkan perbedaan data yang sangat luas dan tidak merata. Tingginya kemungkinan kontaminasi pada saat pengambilan sampel serta banyaknya variabel pengganggu penelitian, mulai dari tidak sempurnanya penyucian najis pada urin ataupun pengaruh lamanya distribusi sampel merupakan faktor utama tingginya variasi data penelitian. Keseluruhan data hasil uji laboratorium kemudian akan diinferensialkan menggunakan SPSS guna menarik kesimpulan berupa penerimaan ataupun penolakan hipotesis.
Dalam uji inferensial, data laboratorium terlebih dahulu diuji asumsi dan homogenitasnya untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal dan bersifat homogen. Dari data hasil uji asumsi sebagaimana diagram jarak Mahalanobis dan tabel correlation, dapat diketahui bahwa keseluruhan data hasil uji laboratorium berdistribusi normal, dan pada tabel hasil uji homogenitas hanya variabel warna yang memiliki nilai sigma kurang dari 0,05 sehingga data tersebut tidak bersifat homogen, sedangkan pada variabel lainnya memiliki nilai sigma lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data-data tersebut memenuhi standar homogenitas. Data yang berdistribusi normal dan bersifat homogen akan diuji MANOVA untuk menarik kesimpulan secara multivariat, dan hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa data hasil uji lab memiliki nilai sigma lebih dari 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan berupa penerimaan hipotesis nol. Sedikitnya jumlah sampel serta kecilnya persebaran data hasil uji laboratorium merupakan faktor utama tidak sempurnanya pembacaan data oleh SPSS, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan akhir adalah penerimaan hipotesis nol. Keseluruhan penelitian kami diharapkan dapat bermanfaat, yaitu sebagai jawaban kepada masyarakat terkait alasan dibedakannya hukum najis pada baulus sobi wasobiah, sebagai informasi terkait tata cara penyucian baulus sobi wasobiah yang sesuai kaidah fikih, sebagai sumbangan pemikiran berupa bukti ilmiah dalam penentuan hukum najis baulus sobi wasobiah, serta sebagai landasan penelitian selanjutnya terkait baulus sobi wasobiah. Sekian pemaparan proses beserta hasil penelitian yang telah kami lakukan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.